Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak nih Bu. Pak belum makan Bu. Ini ada pantun sedikit ya Bu ya. Pohon salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Amin. Ini pantun yang kedua Bu. Pohon salam di bawah pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon duren, pohon benalu. Yang enggak jawab salam sungguh terlalu. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala aidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mari sama-sama kita bersyukur dan bertafakur karena sampai hari ini nikmat Allah tidak pernah libur. Benar enggak Bu? Benar. Kabarnya sehat semuanya Bu? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Cucu di rumah sehat? Sehat. Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Yang jelas Bu, jika hari ini badan kita sehat, tempat kita aman, rumahnya bocor nggak Bu? Bocor. Yang penting imannya tidak bocor, ya kan? Nah, gas masih cukup di rumah Bu? Alhamdulillah. Air masih bening di rumah? Masih. Kasur masih empuk di rumah? Alhamdulillah. Nah, itu disyukuri sekali Bu. Ibu mau nggak kopinya diambil satu tuker duit 200 juta, mau nggak Bu? Tidak mau. Kalau kita pengen bisa merasakan syukur Bu, syukur bisa nikmat hidup ini, Ibu pergi ke penjara kalau nggak percaya. Ibu mau di penjara nggak Bu? Rasakan itu di penjara Bu, cuma 3 kali 3 kalau nggak salah itu Bu. Ada yang 3 kali 6 agak lumayan. Ibu pengen yang mana? Nggak ada yang pengen. Bisa merasakan ya Allah nikmatnya bisa hidup, bisa pergi ke musola Nurul Huda, bisa silaturahmi ke tempat tetangga, bisa ke pasar, iya kan? Nikmat hidup ini. Kalau pengen tahu nikmatnya kesehatan Bu, pergilah, berangkatlah kita ke rumah sakit. Ada 1001 penyakit di sana. Ada yang geger otak, ada yang jantungnya bocor, ada yang tangannya diamputasi, ada yang kakinya dipotong, macam-macam. Ada yang kena tumor yang mungkin melihatnya tinggal 1 cm saja karena tumor, macam-macam. Ya kan, di rumah sakit 1001 macam penyakit ada di sana. Makanya bersyukur hari ini kita semuanya masih hidup semuanya Bu. Masih bisa bernapas. Alhamdulillah. Ini bersyukur sekali kita Bu. Termasuk nikmat besar apa Bu? Bersyukur kita hidup di dunia ini Bu, kita belum dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Masih bisa baca Yasin sendiri, masih bisa Bu? Masih bisa jalan kan Bu? Masih. Masak masih enak Bu? Masih. Alhamdulillah. Kita Allah kasih kita mata bisa melihat. Masih bisa ngelihat nggak Bu? Lihat pemandangan singkong ini masih kelihatan nggak? Duit di rumah yang merah masih kelihatan nggak Bu?
Alhamdulillah. Allah kasih kita pendengaran yang dengan telinga ini kita bisa mendengar suara-suara di sekitar kita. Masih bisa dengar nggak, Bu? Suara saya masih jelas? Kalau belum jelas saya bengok ini, Bu. Alhamdulillah. Allah kasih kita kaki sehingga bisa berjalan. Bayangkan, Bu, kita bisa nikmati kaki ini, ya Bu ya. Saat kita mungkin keseleo, Ibu pernah keseleo? Pernah, ya kan? Patah kaki pernah? Mau? Jangan, Bu ya. Saat kita kena asam urat, Bu ya, sampai kadang nggak bisa jalan, ya Allah, nikmat yang bisa berjalan kaki. Tapi hari ini dibuktikan, Bu, ibu-ibu Majelis Taklim Mushola Nurul Huda dibuktikan melangkahkan kaki ke salah satu tempat yang Allah cintai, yaitu majelis ilmu, majelis taklim. Ini tempat yang Allah sangat cintai, Bu. Mudah-mudahan, Bu ya, majelis ini menjadi wasilah, Bu. Wasilah kita dimudahkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Karena sabda Rasul mengatakan gini, man salaka thariqan, siapa yang berjalan dari rumah, konteksnya berjalan, Bu. Tekstualnya berjalan, tapi konteksnya jalan itu ya macam-macam lah. Ada yang bawa motor, ada yang jalan kaki, kan di sini, Bu ya. Niat ke sini apa? Yaltamisu fihi ilman, kata Rasulullah. Niatnya pengen dapat setidaknya satu ilmu, ini, Bu. Satu ilmu atau satu dalil Quran, ayat Quran, atau satu hadis Nabi saja, Bu. Gak usah banyak-banyak. Satu ayat Quran, satu hadis Nabi saja, kan gitu. Apa kata Rasulullah? Sahalallah, Allah berikan gampang. Thariqan bi ilal jannah, jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini, Bu. Salam dan salawat tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semua, Bu, yang hadir, ya, keluarga kita, jamaah kita, terkhusus Majelis Taklim Mushola Nurul Huda ini, Allah beri kita kekuatan untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, untuk terus banyak membacakan sholawat kita untuk Nabi kita, dan terus menyebarkan dakwah-dakwah Islam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kan dari berbagai misi tahun-tahun kemarin, Bu ya, baru kali ini melihat ibu-ibunya seragam kompak itu, Bu. Ngomong-ngomong ini baru apa sudah lama, Bu? Lama. Berarti saya sudah lama nggak kesini, Bu ya. Iya. Pertanyaan kedua, Bu, kira-kira ini sudah lunas apa masih kredit, Bu? Oh, beli sendiri-sendiri. Sudah lunas semua, Bu ya? Alhamdulillah. Ini jangan-jangan nanti pengajian di Al-Hadi Sofyan seragamnya ganti lagi nih. Wah, luar biasa. Sampai lemari ini dulu, Bu, dorong ini, miring ini, Bu. Ya Allah. Bapak-bapak ya, Bu ya. Saya tuh peci, Bu ya. Kalau nggak putih hitam, paling 2-3 gitu. Kalau ibu-ibu ini nggak, kelambine enek 100, kudungi yo 100. Gini loh, Pak. Sampai nggak muat itu lemari, Bu. Pakai tiang paralon dicabut, Bu, untuk naruh baju-baju itu. Jilbab hijab itu. Tapi itu semua diniatkan untuk menyenangkan suami, Bu ya. Alhamdulillah. Ya, tampil bagus itu memang dianjurkan dalam Islam, Bu. Apalagi untuk ibadah, untuk sholat, cari mukena yang terbaik, pakaian yang terbaik. Selain badan kita dalam keadaan suci, tempat dalam keadaan bersih, pakaian juga dalam keadaan yang terbaik. Nah, seperti itu, Bu. Saya ingin menyampaikan tentang masalah takwa, Bu ya. Tadi ada ayat yang mengatakan ternyata bekal terbaik orang hidup itu adalah takwa. Bekal jamaah haji terbaik itu adalah takwa. Selain daripada mungkin juga amwal, harta, kesiapan hati yang baik, pengetahuan yang mumpuni, juga yang terpenting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Allah gambarkan, Bu, dalam surah Ali Imran 134. Apa bunyinya? Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Ini firman Allah. Surat apa tadi, Bu?
Ali Imran 133. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, ya, ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Apa jannah? Surga. Arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada langit kita ini baru melihat pertama saja nggak sanggup, ya. Itu sudah tertutup awan. Pada langit ada 7 lapis langit, serba banyak yang 7 Bu ya. 7 lapis bumi. Surat Al-Fatihah juga ada tuh 7. Benua kita juga ada tuh 7. Hari juga jumlahnya ada tuh 7. Orang tawaf di Ka'bah juga 7 kali putaran. Orang kalau sa'i itu 7 juga kali Bu ya. 7 kali putaran sampai Marwah 7 kali kan gitu Bu. Membuktikan memang 7 ini angka yang luar biasa, ya kan? Seperti itu. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam hal kebaikan, Bu, kita disuruh untuk segera melakukannya. Ketika kita berbuat khilaf, harus segera sadar, insaf, beristighfar. Terlanjur berkata-kata kotor, astagfirullahaladzim. Kita sholat kesiangan, astagfirullahaladzim. Lupa bayar hutang, astagfirullahaladzim. Tapi nggak beres itu Bu. Mau istighfar terus beres enggak? Kalau dengan manusia nggak bisa seperti itu Bu. Ini nggak neneknya halal bihalal, ya, keluarga Bani Ketoprak namanya Bu ya. Nah, ternyata sesamanya itu masih punya utang. Pas ditagih, lo ini kan wis halal bihalal, kita saling menghalalkan. Kudulmu pecah, nunggu nggak bisa Bu. Halal bihalal itu menghalalkan kesalahan yang sifatnya ya iri, dengki, mungkin marah ya. Tapi kalau hubungannya masalah barang yang kita pinjem, uang yang kita pinjem harus dikembalikan terlebih dahulu. Halal bihalal itu saling memaafkan Bu, ya kan? Nah, mungkin nggak pernah tegur siapa selama ini jadi tegur siapa. Halal itu kan artinya sesuatu yang nyaman tuh Bu, halal itu, yang terurai, yang mencair itu halal Bu, atau yang boleh. Sesuatu kalau yang sudah halal biasanya nyaman nggak Bu? Nyaman. Makan kalau makanan halal jadi nyaman nggak Bu? Nyaman. Pakaiannya halal, minumannya halal, bekalnya halal. Berangkat haji insya Allah diterima oleh Allah. Coba itu Bu, orang bawa perempuan ke hotel, bukan pasangan sahnya, tenang nggak Bu kira-kira Bu? Wah nggak tenang itu Bu. Bobo ini Satpol PP segala macam kan gitu. Karena apa? Karena nggak halal. Tapi kalau sesuatu yang halal itu Bu, Allah mau nginep di hotel sebulan, ya, tidak jadi masalah. Sudah jelas itu haknya, istri sahnya kan gitu Bu. Nah seperti itu. Nah, kita diseru oleh Allah dalam hal kebaikan agar segera Bu. Jenazah ketika sudah ada jenazahnya ya segera dimakamkan. Kita punya apa namanya Bu, anak ya kan, memang sudah dapat jodohnya manusia juga Bu ya. Akhlaknya juga bagus, agamanya bagus, segera diketemukan. Ketika umurnya sudah memang pas ya Bu ya. Sekarang ada undang-undang umur minimal anak kita berapa Bu? 19 tahun. Sudah ketemu jodohnya, akhlaknya baik, segera dijodohkan. Nah gitu Bu. Hal kebaikan kita disuruh segera. Berbuat dosa ya segera istighfar, segera taubat kepada Allah. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang takwa ini Bu. Ya takwa, lagi-lagi takwa. Takwa ini menjadi rukun dalam khutbah, bayangin Bu. Ketika seorang khotib naik mimbar, dia berkhutbah, nggak ada seruan takwa, bisa dipastikan itu Jumatnya tidak sempurna. Karena itu rukun dalam setiap kali khutbah. Ya Bu ya, takwa. Kita puasa kemarin tujuannya untuk apa Bu? Surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun juga. Menjadi wasilah puasa kita itu agar kita semakin takwa.
Setelah puasa habis, bahkan Syawal juga sudah selesai, kita masuk Dzulqa'dah Bu ya. Ini kan harusnya kita meningkat Bu. Pertanyaan saya gini Bu, Ibu kira-kira yang meningkat apanya Bu? Utangnya, apa kreditannya, apa takwanya Bu? Semuanya. Alhamdulillah, nggak apa-apa Bu. Kalau nggak ngutang nggak bisa itu Pak Ustadz, saya ini Pak Ustadz. Yang penting disaur dibayar. Ya, tapi jangan ngutangnya karena masalah gini Bu. Kadang Bu, kulkas sudah 2 pintu, pengen nyari yang 5 pintu, bayangin Bu. Ini ngutang karena pengen tampil beda saja. HP sudah bagus-bagus Bu, udah enak, WA-nya bisa, Facebook-nya bisa, ya kan? Nyari HP yang bisa buka sendiri dia Bu. Belajar. Ini kan ngutang yang bikin repot diri sendiri. Motor yang lama belum lunas Bu, motor Mio itu. Pengen nyari yang motor Fauzi. Apa kok Fauzi? Pakai motor style ini guys. Fazio Bu ya. Fazio. Nah, pengen gonta-ganti lagi setiap ini. Skincare urung tak Ibu. Wis delok medsos terus delok artis go skincare sing terbaru gitu. Wih, pengen meneh, akhirnya ngutang meneh. Tahu-tahu suami setiap datang COD Bu ya kaget iki ngopo di sini bedah skincare apapun Bu. Nah, wanita sekarang itu seperti itu Bu, tapi bukan wanita di sini tuh. Alis sudah bagus-bagus disulam, bibir sudah cakep-cakep didomplekne kadang-kadang, ya Allah. Ampun ya. Irung wis sampe gaweane Gusti Allah digawe pesek, sing mancung digawe pesek, sing pesek digawe mancung. Kadang-kadang ada gitu Bu, serba nggak bersyukur kita. Kemarin panas minta hujan, bener nggak Bu? Giliran hujan minta panas, ya kan? Rumah yang di dekat daratan pengen ke lautan, yang orang di laut pengen ke daratan, kan gitu. Yang rumahnya sepi pengen tinggal di tempat yang rame. Sing ngomai nenggon ramean pengen tinggal di tempat sepi. Dikasih ceker jaluk rempelo, kayak rempelo jaluk kadang gitu Bu ya. Dikasih miskin minta kaya, dikasih kaya minta miskin. Ada nggak gitu Bu? Ada. Rasulullah tuh minta miskin Bu. Jangan salah. Tapi saya nggak berani doa itu Bu. Apa doanya Rasulullah Bu? Beliau itu diminta miskin tapi hidupnya dalam keadaan kaya. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitsni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a miskin. Dan kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Itu menggambarkan gini Bu, mencontohkan agar kita tidak berlomba-lomba dalam hal duniawi, kekayaan. Karena biasanya orang kalau dikasih ujian berupa harta itu Bu, biasanya akan lupa. Tapi bersyukur Bu, jika Allah kasih kita dunia harta ini, hartanya semakin membuat taat. Sehatnya buat taat, sehatnya buat ibadah, bermanfaat buat umat, kan seperti itu. Silahkan Bu. Tapi kalau kita nggak berani, ya Allah, uripnya pun dalam keadaan miskin, ya Allah, kita nggak berani Bu. Ya, kita paling mintanya yang terbaik. Bila diberikan kaya, kayanya menjadi semakin banyak ibadah kepada Allah. Disediakan orang-orang yang bertakwa tadi Bu. Mu'iddat lil muttaqin. Ayat selanjutnya bagaimana Bu? Ciri orang bertakwa tadi. Pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang gampang ngasih nafkah, infak, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Itu pertama Bu. Jadi gampang ngasih infak. Infak tidak harus dengan duit. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Kalau dia punya harta, dia bisa infak dengan hartanya. Man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Dia punya kekuatan, sedekah dengan kekuatannya. Man lahu ilmun. Siapa yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi. Dia punya ilmu, dia sedekahkan dengan ilmunya. Dengan apa saja bisa Bu. Ya kan? Dengan apa saja bisa. Kadang memberikan donasi Bu ya, kadang memberikan pakaian, mohon maaf Bu, pakaian layak ya, yang kita bilang pakaian bekas itu pakaian layak Bu ya.
Jangan pakaian sudah sobek dikasih juga, jangan. Yang penting layak. Kan ada sih Bu, kadang-kadang korban bencana alam, kebakaran, banjir, ada minta donasi. Kadang bisa pakaian bekas, bisa makanan, bisa apapun, itu juga termasuk sedekah, termasuk infak. Ini Bu, ya seperti itu. Jadi menafkahkan hartanya Bu, fisarra wadharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ini Bu, ya kan? Orang-orang yang meninggal sekarang ini Bu, sebenarnya Bu, mereka tuh pengen kembali ke dunia. Yang hidup pengen mati, yang mati pengen hidup lagi. Untuk apa? Laula akhartani la jalin qarib. Ya Allah, kasih aku waktu sesaat saja ya Allah. Apa? Fa asaddaq wa akum minas sholihin. Agar aku bisa bersedekah ya Allah, agar aku bisa beramal soleh. Tapi kuburan itu tempat kita menerima hisab. Amal sudah terputus Bu, tapi dunia tempat kita amal belum dihisab. Ini pertama Bu, alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra. Jadi suka memberikan nafkah. Kalau kemarin kita sebagai orang tua Bu ya, atau sebagai mbah yang sudah mbah di sini, yang sudah punya cucu siapa Bu? Ngasih duit sama putunya kan Bu, itu bagus ya Bu ya, bukan kita ngajarin minta-minta enggak Bu. Karena itu suasana gembira biasanya. Rakyat tangga 5.000, 2.000 itu mereka ya Allah senang banget Bu ya. Saya juga dulu diajarin gitu Bu, tidak menerima pemberian orang yang kekurangan daripada kita. Tapi jenenge mbok de Pak de Bu. Zaman biyen Bu, ya. Ndokok duit iki ning ngene iki mbah tuwek-tuwek karo tekekne karo. Nah, karo putu-putune Bu, ya. Memang aliyadul uliya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kan gitu. Yaitu kita terima Bu ya, apalagi yang memberikan itu orang yang lebih mampu dari kita. Anak kecil tuh Bu, kasih duit 2.000 saja sudah bahagia Bu. Ya. Apalagi kasih 2.000 ya Bu ya, kasih anggur sekilo ya kan, kasih roti kongguan sekaleng, kasih sirup marjan 5 botol, kue tambah seneng mana Bu? Ya, boe yang seneng nang omah Bu. Nah, seperti itu. Jadi pertama apa tadi Bu kata Allah Bu? Menafkahkan harta kita baik di kala sempit maupun di kala lapang. Ini Bu ya. Ini macamnya banyak Bu ya. Macamnya banyak, ada yang berbentuk makanan, ada yang berbentuk minuman, ada yang berbentuk pakaian. Yang paling kita dalam pikiran kita tuh infak itu harus pakai duit. Sebenarnya tidak. Ngasih sumbang saran, ternyata solusi sumbang saran ini bermanfaat buat umat. Itu juga menjadi sedekah itu. Sedekah ya Bu ya. Jadi cakupannya akan banyak. Yang kedua ini Bu, kata Allah Bu, surah Ali Imran 134-nya Bu. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya Bu. Mampu menahan emosinya. Ini berat apa gampang Bu? Berat ya Bu ya. Karena orang marah itu macam-macam Bu. Ada orang yang memang susah marah, bahkan nggak bisa marah. Ini juga nggak bagus. Bojone di go mlayu wong malah seneng, ya kan? Motore digo maling, ketahuan depan rumahnya, juga wae mas juga wae kan? Berarti kan aneh kan gitu ya, kan gitu. Nggak marah gitu kan? Atau agama kita dihina gitu kan? Kayak di Palestina gitu kan? Nggak marah itu salah juga kita Bu. Yang kedua Bu, ada orang marah tapi tegas bisa dikendalikan kemarahannya. Ini Bu ya. Ini lumayan bagus lah Bu, ini cukup bagus ini. Anak kita sudah waktunya berumur 7 tahun Bu, dalam perintah agama, kita suruh ngapain Bu? Suruh dia sholat. 10 tahun kok dia belum mau sholat, orang tuanya boleh marah nggak Bu? Boleh marah, bahkan boleh memukul. Mukulnya jangan pakai gagang sapu Bu. Setidaknya pakai kertas selembar, kan nggak kelihatan kalau suaranya gebrek tapi nggak sakit. Itu kan edukasi, ya kan? Seperti itu marah kita. Anak kita perempuan banyak Bu, jam 11 malam kok belum pulang. Orang tuanya boleh marah nggak Bu? Boleh. Nanyakin dari mana nak? Temenmu siapa aja di sini nak? Atau anak kita perempuan sudah dewasa Bu, mohon maaf Bu, kemana-mana kok pakai you can see, cuman pakai apa namanya legend doang Bu, beli
Ada saya lewat metu guru boleh cinta. Pamane Bu. Padahal sudah umurnya 20 tahun anak kita. Orang tua wajib marah nggak Bu? Wajib marah, tapi terkendali, tegas itu Bu. Diingatkan. Sebagaimana pernah Bu. Jadi Rasulullah itu mengingatkan Asma binti Abi Bakar. Itu sudah berpakaian tapi tipis. Ya Asma, kata ini Bu ya. Kata Rasulullah, innal mar'ata, perempuan itu idza balaghatil mahid, kalau sudah, mohon maaf, sudah halangan dan terwasi, lam yaslu ayyura illa hadza wa hadza. Enggak boleh kelihatan darinya kecuali muka dan telapak tangan. Kasih edukasi, kasih pendidikan Bu, kasih seperti itu. Jangan dibiarkan saja. Mama kudung syar'i raput ya, ujung jempolnya ra ketok Bu. Nanti raine ra ketok kabeh, mana you can see, nganggo legend tok ning pasar. Ning nganggo sakmene iki Bu. Naudzubillahi min dzalik. Tapi di sini tidak ada Bu ya, benar enggak ada Bu? Alhamdulillah. Adanya di mana Bu? Di pasar. Di pasar uangnya wong kok kene ngono. Ya Allah. Mudah-mudahan enggak ada Bu. Setidaknya gini Bu. Kalau itu seperti terjadi sama keluarga kita, jangan pernah bosan untuk menasehati. Ya Bu ya. Saya ini termasuk keras dengan anak Bu, apalagi anak saya wanita, perempuan, baru lulus SMP Bu. Kadang-kadang Bu ya, temennya dari temennya itu ikut-ikutan Bu. Sekarang mohon maaf Bu, wanita-wanita di medsos, bukan wanita di sini Bu, rasa malunya sudah mulai berkurang. Wes kadang pakaiannya serba terbuka. Sekarang yang lagi terkenal sekarang joget velocity. Sampai ngerti nggak? Alah, sing ngene-ngene kae pura-pura nggak ngerti sampai niki lah. Wis ngene-ngene kae mek ngono kae lho Bu. Alah. Saya sama murid saya sampai diajak Bu. Saya tolak-tolak mentah-mentah. Baik, masih Jumat bersih nih. Mister, kita joget velocity yuk. Nah, iki bocah kira ngerti nek aku ki ngajar agama kayak pengajian aku. Ya Allah. Ini anak murid saya ngajak velocity Bu di sekolah itu. Pak Ustadz diajak kayak ngono, diajak. Ini zaman, mohon maaf Bu, rasa malu sudah mulai berkurang. Nah, ini perlu kita hati-hati juga. Ini zaman penuh fitnah. Nah, nanti suatu saat kita akan menggali Bu, fitnah akhir zaman Bu ya, mengaji tentang fitnah akhir zaman. Yang kedua tadi Bu, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Gini Bu, agar rumah tangga di rumah ini ya sedikit sakinah lah ya. Kalau sakinah 100% kayaknya enggak lah. Ibu pernah enggak Bu di rumah tangga enggak pernah adu mulut sama suaminya? Pernah enggak Bu? Enggak. Pasti pernah. Maksudnya pernah adu mulut pernah kan Bu? Pernah. Marahan sama suami pernah enggak? Pernah. Enggak teguran selama sebulan pernah enggak? Enggak. Nah, parah dengan sebulan enggak tahu teguran gitu. Kalau suami marah Bu, usahakan istrinya Iya. Nek sampean marah, bojone sampean kon meneng. Itu resepnya Bu. Saya sama istri kadang gitu Bu. Bukan berarti Pak Ustadz bisa kuinuah ya enggak Bu. Pasti suatu saat problematika hidup, kadang masalah keluarga, kadang masalah anak, benar Bu ya. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi membuat rotok ruwet. Tapi kan orang beriman itu kan gini Bu. Dia kembalikannya kepada Allah, fasta'inu bis sabri was shalah. Kan gitu. Minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, komunikasinya dijaga. Gitu Bu. Ya kan? Enggak mungkin mau 100% lempeng terus juga tidak. Pasti ada kala-kalanya bengkok gitu. Karena tidak ada jalan yang tidak berbelok, tidak ada mawar yang tidak berduri. Benar enggak Bu? Iya. Tidak ada mawar yang tidak berduri, kan gitu. Tapi kan itu kelihatan indah. Nah, seperti itu Bu. Nah, kalau orang sudah biasanya Bu ya, nggak bisa diem, sama-sama nerocos semuanya. Mohon maaf, kadang-kadang kata-katanya ya di luar Bu? Akal sehat kita. Kata-kata kotor keluar, bener nggak Bu? Kadang kata-kata laknat keluar. Kadang kata-kata caci maki keluar. Mohon maaf yang paling parah, kadang-kadang kata-kata binatang keluar, benar enggak? Yang paling parah ini mohon maaf Bu, kadang kata-kata cerai, naudzubillahi min
Dari ini Bu, kita jaga bersama ini keluarga kita. Ya Bu ya, kita jaga bersama. Itu makanya kan kalau di antara kalian malam idza ghadaba ahadakum fal yaskut, kata Rasulullah. Ini memang ada perintahnya Bu dari Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Ini masih terjadi umpamanya Bu. Masih terjadi umpamanya ya. Dia masih marah. Nah, setelah itu gimana Bu? Kalau dia masih seperti itu, segeralah kita untuk ngambil posisi Bu. Kalau marahnya dalam keadaan berdiri, masih marah, hendaklah dia duduk. Fal yajlis. Duduk masih ya Bu ya. Marah belum berhenti, hendaklah dia berbaring. Itu masih marah Bu, hendaklah dia ambil air wudu. Karena innal ghadaba minasyaiton, kata Rasulullah. Marah itu dari setan. Wa innas syaiton minan nar. Setan itu terbuat dari api neraka. Wa idza ghadaba ahadakum falyatawaddo. Kalau di antara kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Nah, itu seperti itu. Itu ajaran dari Rasulullah. Rasul juga pernah marah Bu, tapi marahnya terkendali. Marah saat agama dilecehkan, ya seperti itu. Asyidda al kufar ruhama bainahum, ini Rasulullah. Tegas sama orang kafir marah, tapi ruhama bainahum, dia bersama orang-orang beriman, orang-orang muslim ruhama, saling kasih mengasihi. Ini Bu ya, wal kadhiminal ghaidha, ini Bu, ini amat penting. Orang yang mampu menahan amarahnya ini Bu. Ternyata ini bukan hanya perintah Rasulullah, tapi juga perintah Allah. Bahkan termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Orang yang takwa tadi gimana Bu? Orang yang Allah kasih surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Coba diulang-ulang Bu. Yang pertama tadi apa Bu? Menafkahkan hartanya dikala. Yang kedua, mampu menahan amarahnya, ya Bu ya. Nah itu tadi Bu. Tadi orang marah itu ada 3 Bu ya. Pertama, orang yang memang susah marah, nggak bisa marah, ini juga nggak bagus. Yang kedua, orang yang marah tapi masih terkendali. Yang ketiga, orang yang marah nggak terkendali, nggak terkontrol Bu. Ucapannya kotor, kata-katanya kotor, bahkan barang di rumahnya bisa hancur. Bener nggak Bu? HP belum lunas bisa pecah, piring bagus-bagus harganya mahal bisa hancur, cermin di lemari kita bisa terbelah pecah. Itu Bu. Bahkan kita tahu sendiri Bu ya, seorang anak yang marah gara-gara gak dibelikan HP Android, naudzubillah, membunuh orang tuanya, ibunya, naudzubillah min dzalik. Ngeri Bu, marah luar biasa anaknya gara-gara gak dibeliin HP Android. Ada lagi gara-gara ini Bu yang lebih parah lagi, gara-gara gak dikasih duit untuk main judol. Tahu judol Bu? Judi online yang lewat HP, lewat komputer tuh Bu. Ngeri sekarang Bu. Jadi narkoba, judi online, ya macam-macam itu sekarang itu. Kita tuh perangnya seperti itu Bu, gak pakai senjata tajam, gak pakai bom, tapi seperti itu udah merusak betul akhlak kita, akhlak anak-anak kita. Nah, makanya tugas orang tua sekarang ini harus lebih hati-hati Bu, ya lebih terini lagi ya, terkendali lagi orang tua sekarang Bu, karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga Bu, yang lebih penting lagi, wal afina 'anin nas, ciri orang mutawaddi, orang yang suka memaafkan kehilafan orang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan gini Bu, saking menjaga ini Bu ya, la yahillu li muslim, hadis riwayat Muslim Bu, tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu fawqa thalasi layalin, enggak sah, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Pak Ustad, nek wis nganti sebulan setahun piye? Ya sudah Bu, taubatan nasuha. Kan berarti enggak diterima tobatnya Bu ya. Kalau sudah sampai setahun Pak tidak berbaikan gimana? Karena di zaman
Di zaman Nabi itu ada Bu ya, seorang apa Bu? Seorang yang dia sudah berbuat baik Bu. Disebutkan gini Bu, ya Rasulullah innali qarabatan. Rasulullah, saya punya kerabat. Asiluhum yaqta'unani. Saya berusaha untuk menyambungkan persahabatan dengan dia, tapi mereka apa? Yaqta'unani, mereka memutus. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'u ilayya. Saya berbuat baik ya Rasulullah kepada mereka, tapi sebaliknya ya Rasulullah, mereka membalas dengan keburukan. Ini Bu ya. Sehingga apa jawaban Rasulullah Bu? Lain kulta kama kulta, jika apa yang kau katakan itu benar, sesungguhnya engkau termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah, dan sama saja engkau telah masukkan bara api ke dalam mulut mereka. Dan Allah akan senantiasa menaungi hamba itu, memuliakan hamba ketika hamba itu menjadi orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga kata Rasulullah, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidak ada seorang hamba yang dia memaafkan, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya Bu ya, sekarang ada acara yang sifatnya halal bihalal, itu kan pengen ngumpulin teman Bu, teman, tetangga, saudara, karena nggak bisa ketemu satu-satu, diundanglah di rumah siapa ya, ngadain halal bihalal. Intinya saling maafkan. Itu maafkan dari hati loh Bu, ya dari hati. Jangan punya memaafkan tapi masih punya sifat dendam. Halal bihalal tapi masih tidak tegur sapa selama berhari-hari. Padahal halal itu kan artinya mengurai benang yang kusut, mencairkan yang beku, ya Bu ya. Ibu sudah cair belum Bu THR-nya kemarin? Nah, udah habis. Toplesnya sudah habis. Toplesnya habis Bu. Masya Allah. Kuehnya masih nggak Bu? Yang ngabisin ibu-ibu apa tamunya? Ya, tamunya udah kelemangan. Saya ngenteni malah wong dhewe, tuan rumahnya sendiri. Ya karena nonton TV entek biasa Bu, kacang bawang. Kongguannya masih habis enggak? Masih ada enggak Bu? Masih. Oh iya. Nah, entah tak gawane Bu, aku tinggal separuh Bu. Itu Bu ya, yang ketiga tadi wal afina anin nas. Jadi orang yang mudah menjadi pemaaf atau memaafkan kehilafan orang lain. Hal yang sangat ini apa Bu kemarin, bulan Syawal kemarin Bu. Bayangkan Bu, setiap orang itu mengaku salah, setiap orang minta maaf, benar nggak Bu kemarin Bu? Di WA-nya, di Facebook-nya, ya, semuanya minta maaf. Ketemu orang, bah lepeten nyun ngapunten, sedang kelepatan nyun ngapunten, nggih. Pokoknya semuanya ngaku salah, semuanya minta maaf. Bayangin Bu, benar nggak kemarin Bu? Kalau itu kita pelihara Bu dalam kehidupan kita sampai Ramadan akan datang, alangkah makmurnya negeri kita menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Luar biasa. Setiap orang gampang ngaku salah, setiap orang juga mudah memaafkan. Ini luar biasa Bu. Nah, 3 aja Bu ya materi kita hari ini. Pertama tadi ciri orang yang muttaqin, orang yang Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Pertama, orang yang menginfakkan hartanya, susah maupun bahagia. 2, orang yang mampu menahan amarahnya, atau ketika amarahnya tiba dia mampu untuk terkondisi, terkontrol. Yang ketiga, orang yang memaafkan kehilafan, kesalahan orang lain. Itu insya Allah sudah kita buktikan Bu kemarin dengan saling berkunjung ya ke keluarga, orang tua, kanan kiri kita. Mudah-mudahan itu bisa terwarnai di bulan-bulan sampai bulan Ramadan ke depan Bu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bu ya, sudah jam 5 kurang 5. Nanti kalau terlalu lama mungkin akan dirasain sama ibu-ibu. Pak Ustadz terus sesuai Pak Ustadz. Aku arep Bali Pak Ustadz, arep masak, arep goreng pisang, gawe ini kopi. Wih luar biasa itu Bu sama suaminya ya kan, nyiapin makanan. Sore-sore gini kan enaknya ngopi ya Bu ya, suaminya minum yang hangat-hangat, goreng pisang ya. Badan sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan 3 tadi Bu, tolong doakan saya Bu, saya bisa mengamalkan Bu ya, dan kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita tambah ilmu hari ini Bu ya. Setelah tambah ilmu tambah apa Bu? Tambah amal.
Setelah tambah amal tambah ikhlas insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.